Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Marianus Briana Mulyadi. Saya mahasiswa program studi Sosiologi semester 7 kelas A dalam mata kuliah Sosiologi Terapan dalam buku ketiga mengenai studi sosial dan budaya karya Petri Gedes. Dalam buku ini, terutama sejauh ini Departemen Sosiologi ini seharusnya menjadi mungkin atau menjadi betul dalam perawatan. Jika untuk menarik praktis dari pekerjaan sipil, penting bahwa metode yang dianjurkan untuk studi sistematis kota dan sebagai tindakan yang bermanfaat yang mendasari bukan hanya dari produk dari studi, melainkan menjadi produk yang mungkin diperoleh melalui observasi lokal dan upaya praktis. Dengan demikian, untuk menguraikan gagasan utama seperti yang mungkin secara alami, mengkristal pengalaman setiap pengamat yang seringkali berpergian dengan berbagai minat, sehingga pengamatan kota demi kota, serta sekarang panorama dan impresionis, sekali lagi secara rinci, serta secara bertahap harus berkembang menuju sebuah survei wilayah yang tertib. Sudut pandang ini selanjutnya harus dikorelasikan dengan pengalaman praktis yang sesuai yang dapat diperoleh melalui beberapa pengalaman kewarganegaraan yang bervariasi dan kemudian meningkat menuju konsep aksi sipil yang lebih besar dari kontraktor sebagai layanan regional. Lebih singkatnya, dalam Sosiologi Terapan secara sebagai salah satu departemen utamanya dapat diartikan sebagai penerapan sosial survei ke dinas sosial. Dalam bidang studi yang kompleks ini, seperti pada studi pendahuluan yang lebih sederhana, pengalaman sehari-hari dan interpretasi akal sehat secara bertahap menjadi lebih sistematis, yaitu mulai mengambil karakter ilmiah. Sementara kegiatannya menjadi lebih tertib dan komprehensif. Dengan demikian pula mendekati hasil seni. Hal ini juga yang memunculkan semakin jelas untuk sosiologi secara umum untuk dalam bidang konkretnya serta aplikasi di kota demi kota. Konsep pusat ilmiah observasi dan catatan di satu sisi dari pusat yang sesuai usaha eksperimental di sisi lain, singkatnya sosiologi observatorium dan laboratorium sosiologi, dan ini semakin meningkat dengan terkoordinir. Memang bukan asosiasi observasi dan percobaan, bukanlah institusi seperti itu, namun sebenarnya baru dimulai di sini dan di tempat lain. Namun dalam bidang sosiologi dan dalam penerapan sipil, ini merupakan bukti yang kurang umum, meskipun koneksi yang jelas seperti bahwa statistik vital dengan administrasi yang higienis, yaitu statistik komersial dengan politik, menjadi sangat diyakini oleh semua masyarakat. Di dalam kertas yang belakangan ini dibuka oleh Karya Society, hal ini berujung pada intim hubungan antara demografi ilmiah dan genetika praktif. Genetika praktif yang telah ditetapkan dengan jelas, tapi studi komunitas ini secara agregat menemukan kesejahteraaan alamiah dan melengkapi dalam studi komunitas sebagai satu kesatuan dengan struktur dan fungsi material dan non-material yang disebut dengan kota. Sejalan dengan itu, peningkatan individu-individu masyarakat yang menjadi tujuan genetika melibatkan kemajuan individu masyarakat yang akhirnya melibatkan kemajuan sipil yang sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan menggunakan paralel nomenklatur, dengan melihat bahwa sosiologi tidak hanya memperhatikan demografi, tetapi dengan politografi dan genetika itu tidak dapat dipisahkan dari
politegenik. Untuk perjuangan eksistensi, meski diamati terutama dari sisi individu menurut demografer, tidak hanya proses kewarganegaraan, tetapi proses antarkewarganegaraan. Dan jika demikian, perbaikan seleksi sekarang dengan jelas dicari individu secara rinci sebagai eugenika, tetapi dapat dipisahkan dari seni sipil yang sesuai literal eupolitogenik. Tentunya masyarakat terdiri dari berbagai lapisan sosial yang di dalamnya terdapat beragam kelas sosial, status sosial, dan stratifikasi sosial. Hal ini menjadi pemicu lahirnya implikasi positif dan negatif untuk kelangsungan kehidupan masyarakat sendiri. Terlebih, kehidupan itu dibentuk oleh kompleksitas perkotaan yang mampu membentuk kemajuan modernisasi, industrialisasi, dan globalisasi dari semua sektor kehidupan. Seperti halnya Emil Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif kumpulan individu sebagai struktur yang saling membutuhkan, karena masyarakat yang dianggap sebagai suatu yang sakral berbeda dengan Karl Marx yang memandang masyarakat senantiasa terdiri atas dua kelas yang saling bertentangan, sehingga memunculkan ketegangan sebagai akibat pertentangan antar kelas sosial dan akibat pembagian nilai-nilai ekonomi yang tidak merata. Dan pada sisi lain, masyarakat juga merupakan kelompok individu yang diorganisasikan mengikuti cara hidup tertentu dengan realitas baru yang berkembang dengan membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga sebagai satu kesatuan hidup, manusia berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat yang bersifat kontinu dan terikat oleh rasa identitas bersama, seperti yang dijelaskan oleh Paul B. Horton dan Charles L. Hunt, bahwa kota yang merupakan tempat transit berbagai aktivitas masyarakat dari berbagai wilayah cenderung mengalami perkembangan karena adanya perkembangan industri dan perdagangan yang menciptakan daya tarik kota. Sementara perubahan teknologi dan tingginya tingkat kelahiran desa menciptakan kelebihan penduduk yang tidak diimbangi oleh perkembangan industri yang memadai, sehingga menimbulkan urbanisasi. Bahkan mata pencarian bidang pertanian tidak mampu mengimbangi kenaikan penduduk, sehingga penduduk ramai-ramai pindah ke kota meskipun sulit memperoleh pekerjaan dan perumahan. Akhirnya, jumlah penduduk di kota meningkat 2 kali lipat, sehingga wilayah perkotaan bersifat konsentratif karena terdapat kecenderungan manusia dan kegiatan untuk berkumpul di tempat yang kondisinya menyenangkan. Kecenderungan ini menyebabkan pertumbuhan kota mendatangkan investor dan menjadikan pengembangan perkotaan sebagai pusat rekreasi. Di kota pun terjadi proses sentralisasi, yaitu terjadi pengelompokan kegiatan ekonomi dan pelayanan jasa di dalam kota. Kompleks pusat dunia usaha merupakan contoh jelas dari sentralisasi. Orang-orang pergi bersama untuk bermain dan berbelanja, sehingga setelah semua kegiatan itu selesai, mereka kembali ke tempat tinggal di wilayah lain. Kompleks pertokoan, pabrik, dan hiburan menjadi sepi pada waktu tertentu atau pada malam hari. Adapun desentralisasi adalah kecenderungan manusia dan organisasinya untuk meninggalkan pusat kota menuju ke daerah terpencil yang tingkat kepadatannya lebih rendah dan harga tanahnya lebih murah. Peranan mobil, truk, dan tenaga listrik sangat menunjang terjadinya desentralisasi tempat kediaman, wilayah perdagangan, dan kompleks industri. Kecenderungan yang sangat menyulitkan tugas seorang yang berupaya membuat diagram pola kota. Masyarakat kota mengalami segresi, artinya konsentrasi tiap kelompok orang atau kegiatan tertentu di wilayah tertentu yang tercipta secara sukarela atau sebaliknya, sehingga banyak kelompok imigran memisahkan diri secara sukarela karena
kehidupan mereka terasa lebih menyenangkan. Invasi terjadi ketika suatu kelompok orang, organisasi atau kegiatan baru masuk ke dalam suatu wilayah. Mereka memasuki kegiatan bisnis, menjadi pedagang baru, dan pindah ke suatu wilayah tempat tinggal. Pada umumnya, invasi dilakukan oleh kelompok sosial yang lebih rendah terhadap wilayah kelas sosial atas. Kecenderungan invasi ini akibat dari adanya proses pertumbuhan kota. Jadi, suatu wilayah tempat tinggal yang dahulunya merupakan tempat tinggal mewah, kemudian dimasuki oleh kelompok orang berkelas sosial satu jenjang di bawah kelas sosial para penghuni lamanya. Satu generasi setelah itu, tempat itu mungkin dimasuki lagi oleh kelompok orang yang kelas sosial lebih rendah, sejenjang lagi. Secara fisik, orang-orang hidup dalam keramaian, tetapi secara sosial mereka hidup berjauhan. Jarak sosial merupakan akibat dari anonimitas, impersonalitas, dan heterogenitas. Perbedaan etnis merupakan salah satu bentuk heterogenitas yang memisahkan manusia dalam beberapa kelompok. Sering masing-masing kelompok tersebut tidak menyukai dan meremehkan satu sama lain. Perbedaan pekerjaan mungkin merupakan penyebab utama dari terjadinya jarak sosial yang terjadi di perkotaan. Berbeda dengan komunitas pertanian, masyarakat kota tidak memiliki bidang pekerjaan tertentu yang dapat memenuhi semua kebutuhan usaha penduduk kota. Kota merupakan tempat konformitas luar, keberatan dalam hati, pola konsumsi yang mencolok mata, dan tempat persaingan materi. Hal inilah yang semakin menjauhkan hubungan antara masyarakat di perkotaan, sehingga perkotaan dengan segala uniknya, dengan seluruh peristiwa yang dalam penduduknya sangat menjadi rumit. Demikian dari saya, terima kasih.